Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah sampai ke materi kuliah pengantar bisnis yang kedua, yaitu perusahaan dan lingkungan perusahaan. Nah, materi tentang perusahaan ini akan ada dua bagian. Yang pertama hari ini adalah mengenai perusahaan dan lingkungan perusahaan. Untuk materi selanjutnya, saudara-saudara akan belajar mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Nah, ini sekarang kita menginjak ke bab 2, yaitu perusahaan dan lingkungan perusahaan. Materi apa saja yang akan kita bahas hari ini adalah seperti yang tampak di layar. Nah, saudara-saudara, ini adalah pengertian perusahaan, bahwa perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Nah, berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu memiliki 5 unsur penting, yaitu organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan, dan cara yang menguntungkan. Nah, di bawah ini adalah definisi-definisi lain mengenai perusahaan, ya. Kemudian yang kelima itu adalah orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut sebagai pengusaha. Dan pengusaha berusaha di bidang usaha yang sangat beragam. Nah, saudara-saudara, pada tahap ini kita akan membahas mengenai tempat kedudukan dan letak perusahaan. Nah, jadi kalau di perusahaan itu ada yang dinamakan lokasi perusahaan dan ada yang dinamakan kedudukan perusahaan. Kalau lokasi perusahaan adalah suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Contoh adalah pabriknya, ya, pabriknya. Nah, ada juga yang namanya kedudukan perusahaan. Nah, kalau kedudukan perusahaan itu adalah di mana perusahaan itu berdiri. Contoh, nah, Teh Dandang, perusahaan Teh Dandang itu perusahaan kedudukannya di Jakarta, tetapi lokasinya di mana? Lokasi pabriknya ada di Pekalongan. Jadi, yang kita sebut lokasi itu di mana faktor produksi itu berada. Sedangkan kedudukannya di mana kedudukan perusahaan atau kantor pusatnya. Mengapa seperti itu? Ya, bisa dibedakan karena kadang-kadang perusahaan itu untuk lokasinya butuh di suatu tempat yang dekat dengan faktor-faktor produksi dan lain sebagainya. Sementara kedudukan ini lebih biasanya untuk menggerakkan faktor-faktor administratif, ya. Contoh seperti Barito Pacific, ya, perusahaan yang besar, mungkin Anda tahu biasa dia bergerak di kelapa sawit dan lain sebagainya. Itu kedudukannya ada di Jakarta. Tetapi mana ada lokasinya di Jakarta, kelapa sawit kan nggak bisa tumbuh. Nah, lokasinya untuk kelapa sawitnya ada di Kalimantan. Kenapa kedudukannya milih di Jakarta? Ya, untuk memudahkan, misalnya untuk ekspor ekspor produk-produknya, kemudian untuk perdagangan dia mudah untuk dilakukan lewat kota besar seperti Jakarta. Nah, untuk faktor-faktor pokok penentu pemilihan lokasi industri ada letak dari sumber bahan mentah, letak dari pasar konsumen, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan pengangkutan transportasi, ketersediaan energi. Nah, mungkin tidak semuanya ini kondisi ideal, tapi pasti dekat semua gitu. Tetapi akan ada analisisnya di mana faktor itu bisa dipilih, ya. Paling dibutuhkan yang mana? Contohnya kalau Barito Pacific dia kelapa sawit, ya pasti untuk letak atau lokasi perusahaannya ada di sana, tempat di mana mereka bisa menanam pohon pohon kelapa sawit. Nah, jenis-jenis lokasi perusahaan. Nah,
lokasi perusahaan ini untuk jenis-jenisnya ada 4. Lokasi perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah itu contohnya ada kawasan industri ya. Di hampir di semua kota besar ada kawasan industri. Contohnya kalau di Semarang banyak sekali ada kawasan industri. Candi, ada kawasan industri Terboyo, dan ada kawasan industri mana lagi banyak. Itu pemerintah yang membuat. Nah, nanti industri perusahaan yang bergerak di bidang industri bisa membeli atau menyewa di kawasan industri tersebut. Kemudian lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah. Nah, biasanya lokasi perusahaan itu mengikuti sejarah sesuai dengan produk dan jasa yang dia produksi. Contoh, kalau Jogja itu ikonnya pendidikan, maka Primagama ketika membuka pertama kali dia pusatnya ada di Jakarta karena ikonnya adalah pendidikan. Nah, kemudian lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam. Nah, ini banyak sekali ya. Contoh pabrik tambang emas yang ada di Irian. Namanya apa, saudara-saudara? Ya, tahu semua ya. Ada yang di Cikotok untuk emas ya. Nah, itu sesuai kondisi alamnya karena dia di situ daerahnya penghasil emas, maka dia mendirikan pabriknya atau tempat usahanya di situ. Nah, kemudian ada lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Apa itu faktor ekonomi? Ya, bisa aja untuk penyediaan bahan bakunya, misalnya untuk mendekati pasarnya, kemudian mungkin untuk mendekati untuk memudahkan pengadaan barang yang lain. Ini adalah yang menggunakan faktor-faktor ekonomi. Nah, kemudian kita masuk ke bab perusahaan dan lembaga sosial. Tujuan pendirian perusahaan itu apa? Yang pasti yang pertama adalah tujuan ekonomis untuk menciptakan laba, kemudian menarik pelanggan, ya, kemudian memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dan lain sebagainya. Tujuan sosial apa? Nah, perusahaan itu bahkan sudah dibebani oleh tanggung jawab sosial oleh pemerintah. Sekian dananya harus difungsikan, dana keuntungan profitnya harus masuk ke CSR. Maka konsep perusahaan itu juga memiliki tujuan sosial, yaitu perusahaan memperhatikan keinginan-keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi maupun masyarakat luas. Sekarang perusahaan sebagai suatu sistem. Nah, perusahaan sebagai suatu sistem merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuan itu apa? Tujuan perusahaan ya pasti untuk keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun tanggung jawab sosial. Nah, di bawah ini manfaat perusahaan sebagai suatu sistem. Bisa Anda baca? Nah, selanjutnya sifat sistem perusahaan itu seperti apa? Yang pasti perusahaan itu kompleks. Semakin besar perusahaan, semakin kompleks. Dan berbagai macam unit yang ada itu merupakan satu kesatuan yang mempunyai tujuan bersama untuk menciptakan keuntungan dan pertumbuhan bagi perusahaan tersebut. Sifatnya sangat beragam, macam-macam sekali jenis perusahaan. Kemudian perusahaan itu pasti saling tergantung dan dinamikanya sangat mudah sekali untuk berubah atau dinamis. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan itu ada 2, fungsi operasi di mana perusahaan melakukan fungsi-fungsi produksi ya, seperti pembelian, produksi, pemasaran, keuangan, personalia, fungsi operasi utama, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada juga fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
Nah, ini adalah ciri-ciri perusahaan. Silakan Anda baca bahwa perusahaan itu harus operatif, koordinatif, reguler, dan dinamis. Kemudian ada lagi ciri-ciri perusahaan. Perusahaan itu selalu formal karena harus tunduk kepada peraturan yang berlaku. Kemudian ada lokasi. Perusahaan selalu didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Nah, perusahaan memberikan pelayanan yang bersyarat karena keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Nah, sekarang macam-macam lingkungan perusahaan yang sangat berpengaruh pada perusahaan. Yang pertama adalah lingkungan eksternal dan yang kedua lingkungan internal. Lingkungan eksternal apa aja? Nah, ada lingkungan fisik, ya, fisiknya misalnya di depan perusahaan itu ada di sekitarnya ada perumahan. Bagaimana supaya kita tidak mengganggu lingkungan fisik perumahan itu, supaya kita tidak mencemarinya, misalnya gitu. Kemudian perekonomian, kondisi perekonomian yang ada itu sangat mempengaruhi buat berjalannya perusahaan. Etika hukum, faktor sosial dan politik, karena politik yang sangat rentan ini juga akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Nah, ada faktor eksternal seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada juga yang faktor eksternalnya disebut faktor PES, ya, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, teknologi itu juga sangat mempengaruhi. Jadi dua-duanya antara analisa PES dan eksternal yang berupa fisik, perekonomian, etika, hukum, sosial, dan politik merupakan faktor-faktor lingkungan makro perusahaan. Nah, untuk eksternalnya ternyata ada yang mikro di sini, ya, yaitu perantara. Perantara itu adalah vendor, ya, vendor-vendor, partnership, ya. Kalau perusahaan manufaktur ada retailernya, ada distributornya, ini namanya perantara. Kemudian teknologi, ya, jelas sekali ini sangat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan. Kemudian pasar, marketnya, kemudian pemasok. Yang membedakan eksternal dan mikro itu apa? Kalau eksternal itu yang benar-benar di luar, sebenarnya tidak nyangkut paut dengan operasional dan target-target perusahaan, tetapi ternyata pengaruhnya sangat luas, yaitu faktor-faktor yang makro tadi. Kalau eksternal yang mikro ini, walaupun eksternal, dia mempengaruhi keberlangsungan secara langsung operasional perusahaan. Nah, internal jelas sekali yang tampak di depan Anda ini faktor internal semua, dari tenaga kerja, peralatan, permodalan, bahan baku, dan juga sistem informasi dan administrasi. Nah, pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan, jadi kadang-kadang perusahaan itu ada yang kesan negatif, ya. Karena apa? Perusahaan itu selalu sering ada berita-berita negatif seperti ada penyelewengan pajak, penyelundupan barang, penyogokan ke pejabat pemerintah, periklanan, penipuan, pencemaran, pembayaran ilegal, hubungan kepegawaian, ya, yang sekarang ini lagi rame, ada Omnibus Law juga, ya. Ini adalah ketentuan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan perusahaan. Nah, yang dianggap bahwa Omnibus Law ini sebenarnya untuk menumbuhkan iklim investasi di Indonesia. Nah, tetapi masih ada ketidaksesuaian sehingga saat ini sedang bergolak, ya. Nah, ini kalau tidak segera diluruskan akan menjadi kesan negatif bagi perusahaan juga, dianggap perusahaan yang akan menekan dari pegawainya, ya. Maka pemerintah harus segera memberikan solusi yang solutif agar permasalahan Omnibus Law ini selesai dan kondisi kita jadi kondusif lagi. Nah,
Usaha untuk memperbaiki kesan negatif diantaranya adalah kehumasan yang efektif. Kehumasan ini yang akan menjalin hubungan ya dengan mitra-mitra perusahaan. Nah, ada pandangan pendekatan perusahaan dan masyarakat atau lingkungan. Dulu producer oriented approach ya. Jadi dulu itu selalu perusahaan itu orientasinya kepentingan perusahaan. Tapi sekarang tidak bisa karena perusahaan itu sudah banyak bersaing untuk memperebutkan konsumen, sehingga sekarang pendekatan perusahaan dan masyarakat atau lingkungan berganti menjadi consumer oriented atau consumer oriented approach, sehingga intinya adalah yang menjadi orientasi sekarang adalah keinginan dan kebutuhan konsumer. Ya, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.